Kalau di daerah saya Mas Aldi, kan ada anak yang main judi online, kemudian orang tuanya karena anaknya itu terdampak ya, kemudian orang tuanya sampai jual tanah gara-gara anaknya itu. Kalau judi online nih Gus, kira-kira itu orang terjerumus ke judi online itu karena apa? Karena kan kita perlu juga memandang dari sudut pandang mereka juga kan? Iya, orang itu biasanya karena bosan juga. Bosan. Jadi Gabut. Mas Anies dengan segala aktivitasnya setiap hari, yo pasti hidupnya muter-muter itu dok. Iya, iya. Saya juga sama. Pagi ngajar, nanti kerja. Itu kalau game-gamean kan, kenapa ndak naik level berikutnya? Kan seperti itu kan. Akhirnya keinginan inilah yang membutakan Jadi bahasanya. mencoba hal baru gitu ya. Nah, kalau kita bicaranya adalah bicara kebutuhan, maka tidak ada orang yang tidak berkebutuhan. Itu pasti berkebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita berjalan surga kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini sudah sampai di episode yang ke-181. Nah, seperti biasa di episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bro Mas Aldi? Alhamdulillah. Baik Sehat. ya? Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Kita Aldi, ada siapa ini Mas Anies? ini kita juga ada tamu. Ini guru kita yang seperti biasa nemenin kita, tapi ini udah lama nggak kepanggil dengan beliau. Assalamualaikum Kang Buan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Katanya dari pagi belum pulang. Biasalah. Keliling dakwah atau gimana? Keliling dakwah. Oh, biasa. Alhamdulillah. Sekarang lanjut di sini Kang ya. Nah, lanjut. Nah, Mas Aldi, ini beliau dari pagi belum pulang. Kesini mau dimintain ilmu apa ini? Nah ini ilmu tentang sesuatu yang lagi viral nih Mas Anies. Apa? Kalau yang lagi viral tuh ada cekodam. Nah ini Banyak. cekodamnya mungkin diundur dulu ini. Oh, diundur dulu. Ini Kita apa ini? bahas tentang judi online Mas. Judi online, ya itu juga viral Mas ya? Nah, sebenarnya bukan masalah online-nya, sebenarnya judi semua juga bermasalah juga ya Gus. Judi offline ataupun online gitu ya? Sama. Cuman perkembangannya saja kan yang sekarang. Karena sekarang era digital, judi ngerambah ke dunia online gitu ya Mas ya? Kan kemarin ada yang bunuh diri juga kan Mas Anies. Kalau di daerah saya Mas Aldi, itu juga banyak kecanduan seperti itu. Bahkan ada anak yang main judi online, kemudian orang tuanya karena anaknya itu terdampak ya, kemudian orang tuanya sampai jual tanah gara-gara anaknya itu. Dan kalau di berita Mas Aldi, sekarang kan negara kita nomor 1 itu kan, paling pecandunya ya, pelakunya judi online itu kan. Nah ini kira-kira bagaimana Kang? Apakah memang ini marak karena memang sebuah kebutuhan atau memang ada sistem yang membawa kita untuk ke situ? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, jadi Mas Anies, Mas Aldi ini sebenarnya tema yang lawas kalau menurut saya itu. Karena memang judi online masuk di Indonesia itu kan dari tahun 2016 itu kalau sesuai dengan data. Tapi memang dari tahun 2016 itu sampai dengan sekarang itu mengalami kenaikan terus-menerus. Jadi upaya dari pemerintah, upaya dari pihak-pihak misalkan polisi yang berwajib itu pun ternyata ya berhasil tapi tidak signifikan, artinya demikian. Nah ini kan PR kita bersama. Makanya ini karena temanya ngaji, maka kita coba kaji dari sisi bagaimana Islam mengatur itu. Karena kemarin ada amanah dari
Kementerian Agama itu bahkan ada khutbah serentak itu ya, Tentang khutbah judi serentak berkaitan dengan judi online, pinjaman online, bahkan termasuk diantaranya game online yang Iya, memang iya. bagaimanapun itu sedikit banyak mulai merusak generasi muda kita ya, terutama anak-anak yang masih pelajar ya, mereka belum kenal dengan dunia digital lebih banyak sebenarnya, tapi dari awal dari kecil itu memang sudah mengenalkan pada game online itu ya, karena memang zamannya. Makanya kemudian ini PR kita bersama sebenarnya. PR kita bersama bagaimana caranya menanggulangi game online ini itu. Game online, judi online atau pinjaman online. Ya. Sebenarnya kalau game online itu kan sebenarnya ada positifnya juga kan Gus. Iya. Mungkin game online yang itu ada unsur judi juga kan di situ. Jadi beberapa ada yang kayak gitu Mas Anis. Ya, tapi prinsipnya begini. Kalau kita bicara dari Al-Qur'an ya, Al-Qur'an ketika menggambarkan dunia. Dunia ini kan kalau dalam konteks agama itu lebih pada sisi negatif dibandingkan dengan positif. Walaupun kita ya tidak bisa berlepas dari yang namanya dunia. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah dunia, kalau perbandingannya akhirat, maka dunia ini adalah sesuatu yang sifatnya negatif, bukan sesuatu yang positif gitu. Sehingga dalam Al-Qur'an itu coba kita lihat innamal hayatud dunya laibun. Jadi kalau boleh saya memaknai yo dunia ki yo game-gamean aslinya. Tempatnya bermain. Laib bukan tempatnya bermain ya, seperti game-gamean. Makanya ada orang yang lebih banyak orang yang lalai dibandingkan dengan Mungkin orang yang gara-gara sadar. tahu dalil itu kemudian sekarang Akhirnya jadi banyak yang dianggap game. Jadi ada laibun walahun. Walahun sesuatu yang sifatnya itu permainan dan melalaikan. Kini kita bicara permainan dulu ya, permainannya secara umum yang barangkali sedikit banyak perlu diminimalisir lah ya. Walaupun ada dampak positifnya itu, tapi tetap yang namanya laib itu tetap lebih banyak kan negatifnya. bisa melalaikan Kang ya. Nah, sekarang begini, coba kita lihat. Orang-orang yang mereka itu dalam tanda kutip kecanduan game online. Itu kalau kita lihat kira-kira lebih banyak negatifnya apa positifnya? Tentu lebih banyak negatifnya itu. Itu kalau makanya dalam Al-Qur'an itu misalkan cerita tentang Homer ya. Homer itu kan dulu itu kan tidak dilarang. Dulu ya. Homer itu kan awalnya tidak dilarang itu. Awalnya tidak dilarang dan boleh hukumnya. Nah, kemudian dilarang itu kenapa? Ya karena melalaikan. Karena ada dampak negatif. Ada dampak negatifnya. Sekalipun di dalam Al-Qur'an itu kan ada bahasanya itu ketika berkaitan dengan Homer misalkan ada manfaatnya, ada madorotnya. Tapi dikatakan manfaatnya lebih sedikit dibandingkan dengan madorotnya. Pun dilarang. Artinya sesuatu yang ada manfaatnya, tapi dia mengandung madorot yang lebih besar, maka secara hukum kalau dengan hadis ini makanya itsmuhuma akbarun min naf'ihima. Jadi madorotnya, dosanya, sesuatu dampak negatifnya itu lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Makanya dilarang. Sehingga dalam kaidah fikih misalkan, darul mafasid kan muqaddamun. Mencegah kerusakan itu kan lebih diutamakan, didahulukan dibandingkan dengan mengambil suatu kemaslahatan. Sesuatu ada maslahatnya, apa maslahatnya? Oh, maslahatnya adalah A, B, C. Tapi ternyata madorotnya A, B, C, D, E, F, G. Maka otomatis yang didahulukan adalah meninggalkan mafsadahnya. Ini kalau dalam bahasa kaidah fikihnya atau bahasa usul fikihnya. Nah, kita kembali ke game online. Ini karena barangkali anggaplah saya punya teman, punya sahabat dalam komunitas atau barangkali di kantor yang mereka itu dan saya tahu pribadi main game online. Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Dari mulai dia berangkat kerja, dia pelatihan bareng dengan saya, masuk dalam ruangan yang sama, yang lain mendengarkan, dia sudah mulai game online. Betul, iya. Game online. Walaupun acara belum mulai, walaupun acara belum pada intinya, baru pembukaan, baru sharing-sharing, baru baca Quran kalau di kami kan ada baca Qurannya dan sebagainya, belum acara inti, tapi dia sudah sibuk.
Jadi dia kayak melalaikan sibuk, dunia melalaikan nyata ya. dunia nyata. Ketika dipanggil pun itu harus setengah-setengah. Hmm. Oh, jangankan ketika game online, Mas Anies atau Mas Aldi itu WA-an saja. Iya. Kok Sibuk fokus, WA-an. nah fokus dengan sesuatu. Mas Aldi itu nyamperin Mas Anies itu enggak denger kok. Iya betul. Jadi Karena lalai otak kita itu kan fokusnya ke HP ya. fokusnya ke HP. Makanya ada alfa, delta, beta, theta itu kan ke dalam ilmu hipnotis itu kan karena memang seperti itu. Jadi ada orang yang kalau sekarang ini kita kan otaknya otak alfa ini. Alfa itu sadar. Saya komunikasi sadar diri kan. Orang kayak wong surupan, sadar diri kita semua. Tapi nanti ada posisi di mana kita berada pada alfa, beta. Apa itu kan? Beta itu fokus. Hmm. Beta itu fokus. Fokus yang dalam fokusnya ini, dia itu bisa terbawa kepada sesuatu. Jadi dia menyeleksi hal-hal yang tidak dia fokuskan. Iya, misalkan contoh, makanya kalau Mas Anies lagi belajar nih, Iya. Nah, belajar baca buku. di pojokan itu membaca buku. Ada anak-anak yang bermain. Iya. Wah, itu langsung marah-marah secara umum. Kenapa? Mengganggu, Terganggu ya. terganggu fokusnya. Atau ketika diajak bicara, dia tidak fokus. Nah, sekarang game online itu bahkan bukan pada masuk otak yang kedua ini. Dia sudah masuk pada delta. Loh, delta ini kalau orang itu dihipnotis dia sudah bisa tertidur, terbawa. Oh, sampai Jadi Mas Anies fokus saja, fokus tok. Itu tidak mesti terbawa kepada apa yang dibaca. betul. Iya. Tapi ada orang yang ketika membaca sesuatu sampai menangis. Iya, Oh, iya. ya. Ada orang nonton drama Korea, marah-marah ikut marah Jadi kayak kita seakan-akan itu berada di dunia di itu dunia ya. itu. Nah, inilah yang merasakan kemudian kalau kondisinya itu ya. dalam dunia hipnotis, dia itu sudah bisa diklik kemudian dimasuki pengaruh. Sudah bisa Dari dipengaruhi game gitu ya. online dan lain sebagainya. Nah, itu ya. makanya dalam hal ini kemudian kenapa kok bahasanya kok ada bahasa kecanduan seperti itu. Itu sebenarnya titiknya otaknya itu sudah pada titik yang ketiga ini. Bukan lagi pada yang pertama sudah terlewati, yang kedua sudah terlewati paling banyak memang pada titik otak yang kedua. Tapi yang ketiga ini yang paling berbahaya ini. Dia sudah sampai kemudian melalaikan yang lain. Itu makanya bahasanya tadi laibun. Jadi dalam hal game online itu kan laibun. Coba kalau kita bayangkan itu, misalkan kayak teman-teman saya yang senang game online itu ya misalkan, dia mau membeli berapapun kok kalau dia mau ada yang harus dibeli. Karena Harus sudah kuotanya sudah kecanduan kecanduan itu. Nah, di mana-mana itu statusnya kan game online Bahkan terus. tuh kalau misalkan Mas tadi ya, kita lagi nongkrong tuh ya, atau lagi ketemu siapa itu jadi nggak fokus tuh, karena ya asik sendiri main dengan HP-nya itu kan. Nah, tapi gini Gus, Iya. sekarang itu kan game online jadi semacam bidang olahraga juga kan? Iya. Yang itu juga pasti ada peran pemerintah juga di situ. Iya. Dan ini mungkin kalau saya pernah tanya sama orang yang kecanduan game online ya nggak tahu sih dia udah taraf kecanduan atau belum, tapi saya memang jengkel kalau ketika dia main terus diajak ngobrol itu nyambung. gitu loh. Iya. Nah itu ada yang kayak gitu. Katanya ya ini kan ada tekniknya dan ini gampangannya juga kita mikir otaknya, kita belajar strategi dan lain sebagainya lah. Kalau dia seperti itu gimana Gus? Ya, kalau seperti itu kan bisa dipetakan begini saja lah. Kita itu kan hidup ini kan apa ya? Yuk ada butuh kadang hiburannya gitu ya, ada butuh istirahatnya. Kalau itu hanya sebagai bagian daripada tambahan hiburan kita, anggaplah seperti kita itu butuh jalan-jalan. Kapan jalan-jalannya Mas Aldi? Setiap hari Ahad, kan enggak masalah. Tapi masalahnya yang namanya game itu kalau belum selesai, itu ya tidak akan kemudian berhenti. Coba sekarang dulu misalkan kan belum ada ya game-gamean yang seperti sekarang ini. Ada orang nge-game seperti itu. Dia itu kan akan terpacu pada level berikutnya. Iya. Sampai dengan level yang terakhir pun dia akan ganti game lagi. Itu. Bahkan dulu kan kalau ketika saya kecil itu kan main game offline Mas Aldi. Itu kan di kampung itu kan main sepak bola itu. Itu kalau nggak dijemput sama orang tua itu nggak pulang. Ya. Kalau udah maghrib itu udah Maghrib maghrib. lah itu. Kira-kira kan demikian. Lagi musim bola, yuk dia tiap sore main bola kan gitu. Musim badminton, iya kan badminton, terus kan seperti itu. Nah, masalahnya kalau yang badminton kemudian main bola itu kan
game yang bisa dilihat oleh orang banyak, bisa orang bisa dikontrol dan sebagainya. Lah sekarang masalahnya kalau dia game online, dia nggak tahu kapan mojok di kamar sendiri, kelihatannya berat tapi tidak. Nah itu kira-kira bahayanya yang seperti inilah. Itu bisa ganggu psikologisnya nggak, Kang? Oh sangat, Oh, bisa ya? sangat. Ini kalau dalam bahasa ilmu kesehatan dari psikolog itu namanya ada dopamin. Dopamin itu semacam apa ya? Dia itu salah satu kerusakan dalam otak. Oh, bisa merusak otak. Merusak otak. Dia itu orang yang kecanduan apapun, narkotika, game online, kemudian judi online, itu dalam itu dopaminnya itu menjadikan apa? Otaknya itu semakin mengecil. Orang kok otaknya semakin mengecil, itu lama-lama jadi bodoh. Oh, mengecil secara fisik itu bisa mengembang. Jadi otak itu kan bisa mengembang, bisa mengecil. Makanya orang-orang yang misalkan ada sumbatan, stroke sebagainya kan itu kan sebenarnya mengecil. Oh, itu mengecil otaknya. Mengecil. Jadi kalau otaknya mengecil itu sarafnya itu mengecil. Itu dia itu kayak oon, tahu oon enggak? Iya, longok-longok itu. Nah, lulak-luluk ya bahasanya ya, lulak-luluk. Ini pengaruhnya sampai dengan ini itu. Sampai dengan itu. Itulah game bahasa bisa. Jadi apapun yang sifatnya candu, termasuk anggaplah narkotika, narkoba. Kalau narkotika, narkoba itu kan bukan hanya pada otak saja, dia kan pada tubuh. Yang sampai kemudian ya fisiknya kan bukan hanya saraf otaknya saja. Kalau game itu kan lebih pada itu otaknya tok, karena dia tidak masuk dikonsumsi itu sehingga tidak merusak tubuh yang lain. Beda dengan misalkan minuman keras itu kan lama-lama ke livernya kan gitu. Itu ada efeknya. Itu candunya itu masuknya ke otak tadi sama dengan bahasanya dopamin itu tadi kalau bahasanya. Tapi ini bedanya sama permainan yang lain apa, Gus? Yang apa itu? Kan tadi game online kan. Yang apa? Dopamin tadi. Nah, kalau permainan yang lain apa tidak menimbulkan itu juga? Ya tinggal candunya atau tidak. Itu kalau yang itu lebih pada kecanduan. Melihat sikon ya, sikon kondisinya itu kan. Kalau misalkan contoh dia main bola, itu kan lebih ada sisi olahraganya sebenarnya. Ada sisi olahraganya yang dia pengaruh kepada tubuh barangkali tidak signifikan sebagaimana misalkan dengan tiduran dia kena radiasi kan gitu ya. Ada radiasinya. Itu kan beberapa yang terjadi itu kan sampai dengan kenapa mereka itu sampai dengan main catur misalnya. Kemarin ada yang satu yang meninggal karena radiasi. Nah, radiasi itu kemudian tiba-tiba kejang-kejang dan meninggal. Itu kan ada kasusnya baru kemarin. 3 hari yang lalu mungkin. Gara-gara sering main HP itu. Itu kalau dianalisis karena tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, analisisnya adalah pada game online. Karena dia orang yang sudah kecanduan. Jadi dia tidak bisa tidur kalau belum main game online itu terus tiap hari. Itu masih anak SD kalau tidak salah. Iya. Itu tapi seperti benar, itu. Gus. Jadi tadi itu kalau misalkan dikatakan kalau orang itu kecanduan game online Mas Adi, itu otaknya mengecil itu saya juga kadang mengamati orang-orang seperti itu juga. Iya. Dalam ketika diajak diskusi komunikasinya itu, komunikasi juga nggak nyambung. Yang kedua ketika diajak mikir, itu nggak bisa mikir mereka itu. Ya itu termasuk di antara ya di fisiknya lah. Di fisiknya itu berkaitan dengan kesehatan. Itu kesehatan di otaknya. Lah beda permasalahan. Kalau game online itu tidak sampai yang kemudian sampai bunuh diri, itu kelihatannya hampir jarang lah. Anggaplah malah tidak ada itu yang game online kok sampai dengan bunuh diri. Mungkin gitu. judi, Gus. Nah, kalau yang bunuh diri itu ya jelas yang kaitannya dengan ada apa ya yang harus diselesaikan. Tapi game online juga kadang berbau itu, Gus. Iya, ada judinya. Oh iya, kalau sudah berbau judi berarti ya game online campur judi kan gitu ya. Ya sama lah. Nanti kan kalau misalkan judi itu kan anaknya banyak dalam arti itu dia kemudian menjadi pinjam online-nya itu. Karena itu ya karena kebutuhan. Kemarin yang terakhir yang bunuh diri itu kan terdapat kertas itu kan yang di dapur itu kalau tidak salah. Itu kan hanya masih punya hutang sekitar 15 juta harus diselesaikan besok, sedangkan sertifikat tanah, rumah dan sebagainya itu sudah digadaikan semua. Jadi itu di sakunya itu kan ada tulisan itu ya berkaitan dengan besok diminta untuk melunasi hutang sebesar 15 juta. Itu kan diantara bagian daripada apa ya, kita dijerumuskan itu. Jadi sebenarnya gini, Al-Quran itu kan sebenarnya sudah dari dulu misalkan ayatnya ya
innama yuridus syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi setan itu punya misi. Setan itu punya misi. Innama yuridus syaiton, itu kan misinya setan. Ayyuqi'a bainakum, ingin menjungkalkan, menjerumuskan, menenggelamkan kalian. Bainakum dikatakan fil baghdha. Fil baghdha itu dalam kebencian. Ya, fal baghdha wal adawah, permusuhan. Dalam hal dengan apa? Dengan dua alat. Fil khamr wal maisir. Dengan khamr, minum-minuman keras, kemudian maisir, itu perjudian. Kebencian dan Khamr ini barangkali mungkin diberantas, tidak semua orang mampu untuk membeli ya. Tidak semua orang itu mampu untuk mengakses. Tapi kalau yang maisir ini, perjudian online ini kan sekarang anak kecil bisa. Iya. Kalau khamr kan ada larangannya. Dia mau beli di mana kan barangkali tidak sebebas dia itu mau judi online. Tapi kalau judi online kan dimanapun, main apa, slot apa itu namanya. Iya, Karena gitu kan gampang, itu iklan-iklannya kan juga lewat setiap saat ketika ada di media. Artinya yang ketika khamr ini, misinya setan ini, khamr ini tidak bisa tembus, maka dengan yang kedua, fil maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Tujuan utamanya wa yasuddakum an, menjauhkan kita itu dari ingat kepada Allah. Kang, kalau khamr itu kan haram ya hukumnya ya. Ya. Kalau tadi maisir itu Ya sama, karena judi satu haram juga ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ansab wal azlam rijzun min amali syaiton. Jadi rijzun itu kan bahasanya sesuatu yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan. Fajtanibu. Kata-kata fajtanibu ini kan yang kemudian larangan, haram. Iya. Itu mesti gadukannya itu. Innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ini ayat lain ya, innamal khamru wal maisir. Ayat kedua, innama yuridus syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Lagi. Gadukannya memang itu. Orang yang minum kemudian berjudi. Nah, judi ini yang kemudian kalau kita itu tidak bertindak, kita yang paham lah, orang yang berilmu bertindak, itu ya akan terus-menerus merasalah ya. Menjadi negatif bagi tapi siapapun. kayak tadi Gus, game online dan judi online itu kan pasti ada satu penyebab. Orang itu misalnya awalnya itu terjerumus di situ. Kalau game online mungkin kalau saya asumsinya karena dia Coba-coba. dia lebih menyenangkan lah dunia di game lah daripada. Atau mungkin gara-gara gabut kemudian game online tadi. Dan mungkin game-game offline kayak Mas Anis tadi kan sudah jarang juga kan. Nah kemudian terus di game online dan akhirnya terjerumus. Kalau judi online nih Gus, kira-kira itu orang terjerumus ke judi online itu karena apa? Karena kan kita perlu juga memandang dari sudut pandang mereka juga kan. Iya. Jadi kalau yang saya baca ya, satu rata-rata kebutuhan jelas. Nah, itu juga analisis Gus. Makanya ekonomi kebutuhan, makanya kan anggaplah ini PR-nya bagi pemerintah, anggaplah itu. Lah pertanyaannya bagaimana caranya kemudian kan mengarahkan itu. Tujuannya kan mengarahkan itu. Lah sekarang kalau kita enggak punya usaha apapun, bisanya ya judi. Lah judi itu butuh modal. Ya, judi kan butuh modal. Ya, butuh makanya kemudian arahannya itu misalkan, bukankah misalkan, saya kemarin yang di TV One itu kan dia menyampaikan sudah judi online itu 11 tahun. Sudah judi online 11 tahun. 11 tahun. Baru insafnya itu kan akhir tahun 2023. Dan yang menginsafkan istri dan anaknya. Istri dan anaknya itu mengancam untuk cerai, untuk pisah dan sebagainya. Akhirnya kemudian berpikir, dia kemudian berhenti. Nah ini kemarin itu kalau diwawancara termasuk luar biasa, 11 tahun bisa berarti luar biasa. Dan ketika berhenti itu semua aset sudah dijual dan masih menyisakan hutang 500 juta. Masih menyisakan hutang 500 juta. Nah, ketika ditanya, padahal dia kan punya aset, berarti dia orang yang kaya. Dia orang yang mampu kan. Tapi kenapa kemudian itu dia mau judi online? Nah, asbabnya diantaranya karena kebutuhan. Tapi dia kenapa? Kepingin mengembangkan keinginan-keinginan. Karena tahu temennya barangkali, ini dapat 100 juta, ini dapat 300 juta, dia sudah modal. Padahal
yang didapatkan dengan modalnya itu sudah jauh lebih besar modalnya, tapi dia tidak sadar kalau sudah kadung terjun. Iya. Barangkali dalam satu saat dia dapat 50 juta. Ceritanya ini anak ini, suatu saat dapat 100 juta. Tapi sebenarnya dia sudah mengeluarkan berapa? 500 juta. Antara modal dengan hasil itu lebih banyak. Nah, akhirnya karena dia merasa bahwa wah, ini saya harus mengeluarkan uang lagi agar dapat yang lebih banyak. Terus tidak ada berhentinya. Berarti itu juga ada unsur ketagihan atau Lah sama, kecanduan itu tadi. Tadi berarti dia ikut-ikut tuh Gus. Kan tadi katanya lihat temennya, berarti ini ada faktor lingkungan juga. Ada, itu karena kalau bahasanya itu ada komunitas. Oh, ada komunitas, ada grupnya, grup komunitas judi online itu. Makanya yang perlu dibenahi oleh pemerintah itu kan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagaimana solusinya bagi mereka itu, karena terutama yang kebutuhan. Karena gini Gus, saya itu kan pernah dicurhati sama temen ya. Ya gara-gara terjerumus ke situ karena kebutuhan. Dia tuh sudah kerja, tapi penghasilannya pas-pasan, kebutuhannya meningkat, apa-apa naik sekarang mahal semua kan, sehingga dia tuh terbesit untuk coba-coba itu. Akhirnya terus tergoda, kemudian sampai sekarang juga, artinya masih mengikuti itu. Nah itu kan tadi kebutuhan, gara-gara mungkin ada regulasi dari pemerintah yang kurang bijaksana bagi rakyatnya mungkin ya, akhirnya kan semuanya mengarah ke judi online tadi. Itu gimana Gus? Nah ya, makanya begini, kalau kita bicara kebutuhan, itu semua orang itu kan punya kebutuhan. Itu berarti arahannya adalah pada edukasi sebenarnya, mengarahkan kemana dia itu bisa diarahkan kepada hal yang positif. Kalau misalkan dia punya uang 10 juta, melihat barangkali ada kabar, ada informasi atau temannya yang dengan 10 juta itu bisa menghasilkan 10 miliar. Nah ini kan sesuatu yang harus diluruskan. Ini sesuatu tidak adalah sesuatu yang sifatnya instan seperti itu. Tentu harus ada yang meluruskan kan. Makanya kalau diluruskan sebenarnya 10 juta itu bisa untuk modal. Artinya apa? Kalau kita bicaranya adalah bicara kebutuhan, maka tidak ada orang yang tidak berkebutuhan. Itu pasti berkebutuhan. Nah sekarang begini, saya pasti punya kebutuhan lah. Misalkan, wah saya kepingin membangun rumah yang lebih besar. Saya kepingin membeli kendaraan yang lebih baik. Nah ini kalau saya tidak bisa mengontrol diri, ya sudahlah, saya lihat teman saya kok judi online lebih sukses dia. Mending saya tak nyoba-nyoba saja. Akhirnya gaji saya setiap bulan untuk judi online tapi tidak berhasil. Nah ini berarti kan sebenarnya kebutuhan kita itu bisa direm sebenarnya. Bisa direm dengan edukasi itu. Atau jangan-jangan antara kebutuhan dengan keinginan itu lebih tinggi keinginan. Lebih lagi keinginannya. Kan melampaui itu bahasanya itu biasanya melampaui daripada kemampuan, akhirnya seperti itu. Kemudian terjun ke tadi judi online biar keinginan terpenuhi semua kan itu kan. Tapi ya alhasil ya malah jadi repot semua Gus. Itu akhirnya kan bahasa terjerumus kan, akhirnya kan melebar kemana-mana. Mungkin kan karena mereka itu, mungkin yang pelaku ya Mas Anies itu ngikuti prinsip ekonomi tapi salah. Kan kita harus usahanya minim tapi hasilnya maksimal. Mungkin pengennya seperti itu, tapi kan juga di agama itu kan termasuk tidak boleh atau haram Gus ya, judi online itu. Gini, makanya tadi bahasa dunia itu langit. Orang itu biasanya kan bosan juga. Bosan. Jadi gabut. Yang namanya permainan, judi ataupun permainan apapun, itu kan yang kita lakukan setiap hari. Mas Anies begini, Mas Anies dengan segala aktivitasnya setiap hari, yo pasti hidupnya muter-muter itu dok. Saya juga sama, pagi ngajar, nanti kerja, setelah kerja ngajar lagi, istirahat, besok harus bangun lagi, ngajar lagi, kerja lagi, istirahat, kan muter itu dok. Itu kalau game-gamean kan kenapa ndak naik level berikutnya dong? Kan seperti itu kan. Akhirnya kemudian kan terpacu untuk nambah. Akhirnya keinginan inilah yang membutakan bahasanya. Dia mencoba hal baru gitu ya. Nah, membutakan kita yang pada akhirnya kemudian kita yang tadinya sebenarnya sudah mampu, sudah cukup dalam kehidupannya, sudah cukup seperti itu, tinggal dijalani sedikit demi sedikit. Tapi karena keinginan yang lebih, sehingga seolah-olah batas kemampuannya terlampaui dengan keinginan. Sebenarnya kita sudah mampu ini, sudah menjadi orang yang mampu untuk hidup dan sebagainya. Tapi karena tadi itu keinginannya itu jauh lebih besar.
ya tidak bisa mencegah ya yang namanya keinginan, tapi terkadang orang yang keinginannya itu melampaui batasnya itu juga berbahaya, sehingga bisa mengakibatkan ya berbuat hal-hal yang negatif ya. Kalau kata teman saya itu judi online itu memacu adrenalin. Nah, tak batin kenapa ndak dia terus di pinggir jurang aja, itu kan sama aja. Oke. Terus ini Mas Aldi menarik tentang judi online, tapi karena sudah waktunya jeda, kita istirahat dulu untuk melihat iklan yang mau lewat. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Nah Kang, tadi menarik tentang banyak kasus judi online, kemudian game online, pinjaman online. Itu kan semuanya kan itu larangan di agama Islam, itu kan? Termasuk kan bagian dari hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa hari ini toh orang banyak ke situ? Apakah memang itu tadi kalau misalkan kebutuhan tidak harus yang negatif, bisa cari jalan yang positif, kerja atau apa itu kan. Nah sekarang solusinya Kang, ketika orang sudah terjerembab di dunia seperti itu, bisa nggak untuk disembuhkan? Baik, jadi berkaitan dengan anggap saja judi online ya, yang paling saat ini itu perlu kita awasi betul ya, perlu kita perhatikan itu. Jadi kalau berkaitan dengan judi online ini, itu tugasnya kita bersama, orang tua kepada anaknya, kita kepada tetangga, kepada sahabat, adalah dalam bahasa kategorinya itu pertama adalah awasi. Ada dalam pengawasan. Artinya apa? Kita bisalah, misalkan konteksnya anak ya, saya kepada anak saya, dia main HP terus, kita itu bisa mengawasi. Minimal kalau ada pengawasan, kita mengawasi. Ketika sudah sampai pada titik tidak baik, kita bisa memberikan ajakan kebaikan kepada mereka. Contoh Mas Aldi punya temennya ini kok kelihatannya sudah mulai main kecanduan judi online sebagainya. Yo Mas Aldi sebagai orang yang mampu untuk memberikan nasihat, yo nasihati semampunya. Tugasnya kan itu, pengawasannya itu. Kalau misalkan kok ternyata kok tidak bisa, kan kita bisa ke orang tuanya, kita bisa ke orang yang barangkali nasihatnya itu bisa diterima oleh dia, kan bisa. Kadang juga ini Kang, artinya begini, saya pernah menemui orang itu gini, kita sama saya itu kan, saya tuh punya teman, itu tuh sudah akut tentang judi online. Itu kalau dinasihatin itu malah marah-marah. Jadi bilang gini malah Kang, aku nek misalkan mbok kandani tentang judi online, mending nggak usah, nek sholat malah tak rungokke. Nek ngajar orang tapi nek judi online nggak usah malah tak amuk kowe, kan gitu. Itu kan teman termasuk. saya malah gini Mas. Kalau dikasih tahu tentang judi online tuh malah ya aku ngerti nek iki salah kan. Tapi dia tetap melakukan. Ya, itu berarti kan sudah pada titik yang kecanduan gitu ya. Makanya titik pertama ini kan mengawasi itu adalah pada titik di mana dia itu awal-awal mulai mengenal. Maka awasi itu gitu. Anak-anak kok mulai dia kelihatannya kok sudah mulai main handphone dan sebagainya, kok kelihatannya lebih intens dibandingkan dengan sebelumnya. Orang tua itu punya kewajiban untuk mengawasi. Oh, kok ternyata kok loh, ini kok anak saya sudah mulai ada kelihatannya judi online ini, main sesuatu yang tidak baik dan sebagainya. Kita sebagai orang tua bisa mengawasi. Ini pengawasan dalam mode awal, belum kecanduan. Nah, yang kedua itu adalah dengan cara apa? Ajak dia dengan kegiatan yang positif. Oh, mengalihkan. Loh, kenapa kita itu berbuat buruk? Ya karena kita tidak berbuat baik. Aslinya kan seperti itu. Kenapa kok Mas Anies kok berbuat maksiat? Ya karena dia sedang tidak taat. Kok kalau kita disibukkan kepada ketaatan,
kita itu kan mudah kok. Hmm. Makanya saya sering menyampaikan begini, kita itu berkaitan dunia akhirat tidak berimbang. Tidak berimbang. Tidak berimbang. Tidak berimbangnya begini, wis. Contoh begini. Hiroh kita, semangat kita. Ini kan pembelajaran kedua ya, langkah kedua agar apa ya? Agar kita itu tersibukkan dengan perkara-perkara yang baik lah, bukan perkara-perkara yang buruk. Nah, coba sekarang begini. Kalau kita berbicara dunia dan akhirat, itu lebih banyak orang itu semangat kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Contoh real saja, Mas Anies. Mas Anies tiap bulan itu untuk data internet habis berapa? 100 kurang itu. 100 ya, anggaplah 100 sampai dengan 150.000 per bulan ya Mas Aldi. Rata-rata kan sekarang itulah ya, untuk bisa 1 bulan, kemudian bisa dapat 50-60 giga kan kira-kira hitung saya jaga sekitar itulah 100 sampai dengan 150.000. Itu sesuatu yang besar ya. 150.000 itu adalah sesuatu yang nilainya besar. Pertanyaannya, ketika di tengah bulan, kemudian datanya habis, kira-kira nunggu bulannya selesai atau langsung diisi lagi? Langsung diisi lagi. Dan kita ringan-ringan saja nih. Tak isi lagi 150 untuk 1 bulan ke depan, kan gitu. Ini masalah dunia loh ya. Bukan masalah akhirat loh. Ini masalah dunia. Walaupun nanti handphonenya untuk kebutuhan itu kan beda lagi lah. Ini masalah untuk membandingkan saja. Berarti kan mengeluarkan uang 150.000 di tengah perjalanan kemudian mengeluarkan lagi 150.000 itu tanpa berpikir. Tanpa berpikir, seolah-olah dengan ringan, coro entek bengi-bengi dibela-belani golek counter sing buka bengi-bengi misalkan. Hujan-hujan pun piye caranya tetap online dan sebagainya. Coba sekarang bandingkan dengan ketika kita mengeluarkan harta sedikit saja untuk sedekah. 10.000 itu sudah dianggap besar. 10.000 loh, jauh loh. 300.000 dengan 10 itu besar. Ada kotak infak nih lewat nih. Mas Aldi lewat. Mas Aldi punya uang 100.000, 50 ribuan, 20.000, 5.000. Yang dimasukkan yang berapa? Yang paling sedikit. Kalau ada kira-kira kalau ada 2.000 malah. Kalau ada 2.000 malah 2.000 yang dimasukkan. Kenapa tidak ringan sebagaimana kita beli kuota setiap bulan 150.000? Ini fakta pertama. Kita bandingkan dengan fakta kedua. Fakta kedua begini. Ketika handphone kita berdering, ada panggilan. Mas Anies ada di halaman rumah, lagi ngopi. Kemudian HP-nya di belakang lagi di cas. Kok tiba-tiba berdering ada panggilan? Kira-kira dibiarkan atau langsung lari diambil? Segera diambil. Oh, segera diambil. Walaupun dari panggilan yang barangkali tidak penting maksudnya. Paling tidak penting, paling Mas Aldi ngetakoko. Misalkan tidak penting-penting banget lah kira. Tapi kan langsung tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang langsung lari, diambil, diangkat. Bagaimana dengan adzan? Kenapa kita tidak bisa sesemangat itu gitu loh. Malah kadang semangat nunggu iqomat itu kan. Nah, fakta ketiga, kita bicara 3 fakta saja. Bagaimana kita berbetah-betah di depan handphone itu sampai berjam-jam, sampai dengan ketiduran, sampai dengan tidur itu kejatuhan HP. Ini sampai saking itu sudah ngantuk, harusnya tidur itu masih dipaksakan untuk bermain handphone. Betahnya sampai dengan 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai panas HP-nya dicas. Sampai kadang nempel casan itu. Ya itu makanya sampai dicas itu kan karena memang sebenarnya sudah ada merah itu sudah 10% itu sudah peringatan kan. Merah itu kan peringatan. Ini sudah saatnya berhenti, dicas tinggal istirahat. Tapi enggak. Dicas masih dia on sampai dengan betul-betul tertidurkan oleh handphone. Bahkan kalau listriknya mati pakai genset. bahkan begini. Saya pernah itu di WA sama teman. Tat, di tempatmu mati lampu apa enggak? Enggak. Lah kenapa? Nunut ngecas. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya ya. Padahal kalau saya lihat orangnya bukan termasuk orang yang penting-penting banget itu. Maksudnya orang penting banget itu kalaupun ada yang menghubungi paling ya siapalah. Paling penting mungkin ya orang tua lah. Beda mungkin ada pejabat atau misalkan dia orang begitu penting mungkin kan ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Sosmed kan. Ya misalnya gitulah kira-kira.
Tapi sebegitunya itu loh. Nah sekarang bayangkan betahnya kita itu dibandingkan dengan betahnya kita di hadapan Al-Quran. Nah ini fakta 3 fakta ini tidak terbantahkan. Ketika saya sampaikan di mana-mana, tidak ada yang bisa membantah ini. Mas Aldi mungkin membantah. Wes di depan Al-Quran wes. Saya di depan handphone sampai pukul 11 malam dari jam 9 lah. 9, 10, 2 jam lah anggaplah. Betah enggak kira-kira? Jam Mungkin 9 kan, malam sampai jam 11 tiap buka hari. HP karena baca Al-Quran. Karena betul. Iya bisa jadi seperti itu, tapi kita jarang lah gitu. Itu mungkin karena ini Mas, karena ada efek kejutan di HP itu loh. Maksudnya ketika kita nganu sosmed itu kan kita kadang nggak tahu apa yang bakal muncul gitu loh. Jadi kayak kita merasa nggak monoton. Mungkin kita mikirnya ada satu jawaban begini. Kenapa orang itu lebih seneng handphone? Anak ya, anak lebih seneng handphone dibandingkan dengan orang tua. Karena handphone itu responnya cepat. Handphone responnya cepat. Responnya cepat. Mau minta apa, kepengen video apa, klik bisa. Bisa. Orang tua dipanggil-panggil itu kadang nggak mau. Harus dicolek-colek dulu, kadang ya nggak mau. Itu anak itu lebih makanya PR-nya orang tua itu responnya cepat, harus lebih cepat dari handphone. Ketika dipanggil ya, langsung. Udah sekarang itu kalau anak-anak nggak usah belajar ngetik, voice bisa kok. Nyari, anak saya masih kecil umur 4 tahun saja nyari tembak-tembakan itu bisa kok. Sudah bisa pakai voice-nya itu nyetel video apa di YouTube. Artinya apa begini? PR-nya kita itu tadi ya. Kenapa kok kita tuh lebih semangat kepada itu? Karena kita tidak mencoba menyibukkan diri dengan sesuatu yang positif. Sekarang gini Kang, oke, kalau memang hari ini tuh kan yang sifatnya dunia itu menggiurkan ya. Kan terkadang ada orang begini, kalau dunia kan langsung bisa dinikmati, dirasakan. Tapi kalau akhirat kan nanti, itu gimana itu? Nah, makanya inilah PR-nya kita juga itu. Karena pahala tidak bisa dilihat, surga tidak bisa dilihat. Makanya kan banyak hadis yang berbunyi begini, andai kata umatku tahu bagaimana pahalanya jamaah isya, bagaimana pahalanya jamaah subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya, walaupun dengan cara merangkak. Masalahnya kita tidak tahu. Makanya bahasanya andai kata umatku tahu, itu loh bahasanya loh. Andai kata umatku tahu bagaimana pahalanya jamaah isya, pahalanya jamaah subuh, niscaya mereka akan berangkat rebutan jamaah itu walaupun dengan cara merangkak. Ini kalau kita bandingkan, yaitu tadi dengan masalah dunia kemarin, contoh kurban. Wah kurban, Masya Allah, sudah kita bagi kupon, wah rebutannya diatur tidak bisa. Diatur itu tidak bisa. Dapat itu ya. Jadi akhirnya kemudian kan kayak tahun-tahun ini kami tidak nyebar kupon. Karena sama saja, kupon sama saja berantakan. Akhirnya apa? Ya sudah, yang datang itu semuanya terus dimasukkan ke ruangan. Terus justru malah daging kurbannya di luar ruangan. Di luar ruangan. Artinya apa? Habiskan dulu yang datang siapapun, dimasukkan ke aula, semuanya ke aula, masuk. Beres. Daripada ya di luar aula ini kita bagi kadang balik meneh gitu kan, ada yang itu nggak sampai dicap pakai apa itu tinta itu kayak pilihan kayak pilkada itu. Kemarin di sini juga gitu. Kayak gitu kan. Loh, metodenya enggak gitu. Masukkan ke ruangan, plus dagingnya di luar. Artinya di luar kan sudah tidak ada orang nih. Enggak mungkin ada orang yang minta-minta lagi, sudah ditutup pintunya. Keluar satu-satu kasih. Habis sampean. Nah itu diatur, sebelum diatur tidak bisa. Itu perkara dunia. Perkara dunia, duduk, tidak mau duduk. Satu-satu, tidak mau satu-satu. Kepinginnya apa? Semuanya kepingin dapat paling awal. Ini loh gambaran, Masya Allah, hanya apa namanya nyuwun sewu. Satu plastik daging. Satu plastik daging. Kadang juga sebagainya. Hari ini tuh banyak kan, termasuk juga sembako. Kan kalau ada bagi-bagi sembako kemudian berbondong-bondong itu kan. Nah, itu gambarannya gitulah kira-kira. Maka judi online itu ya kira-kira demikian. Karena orang itu terpacu untuk sesuatu yang lebih dan berebut. Dan berebut melihat ini dapat temanku berhasil walaupun dari sekian banyak yang judi online ini kan belum ada. Kemarin itu kayak yang di TV One juga itu kan, selama ini belum ada kok pengalaman yang dia judi online
dia berhasil sukses menjadi kaya, kecuali bandarnya. Kecuali bandarnya. Iya, Jadi iya, kita iya. itu makanya bahasanya tertipu itu. Tertipu. Karena belum ada nyatanya yang pengalaman itu 11 tahun. Apakah dia 11 tahun menjadi kaya? Tidak. Iya. Malah 11 tahun malah semakin miskin. Malah Bahayanya masih demikian. utang itu 500 juta Nah, itu. inilah yang kemudian bahasanya dalam Al-Qur'an ayyuki abainakum itu. Jadi ayyuki itu kalau ditafsiri itu menenggelamkan di dasar yang paling dalam. Ya sudah, dia kalau sudah masuk ke Homer itu kan ada cerita yang Barseso itu yang ditawari perempuan, malah dia itu malah milihnya Homer, akhirnya malah membunuh, akhirnya malah berzina. Ini kan ditawari membunuh orang, wah itu dosa besar, ya enggak mau. Kemudian ditawari berzina, oh berzina dosa besar, enggak mau. Oh Homer sajalah yang paling ringan, tidak ada kaitannya dengan orang lain, tidak membunuh, tidak zina. Akhirnya apa? Dia minum Homer. Setelah minum Homer, dia malah membunuh, dia malah berzina. Dal pangkalnya Karena memang Homer ini ya udah pangkalnya itu, akalnya hilang. Hilang akal. Jadi makanya bahasa Homer Maisir ini tadi yang bahasanya kalau dalam sisi fisik itu bisa mengecil. Kalau dalam bahasa Homer bukan mengecil lagi, hilang akal. Hilang akalnya. Ya, sudah hilang itu, hilang akal. Kalau mengecil itu kan rotok mending itu masih bisa sadar tapi walaupun lulak-luluk itu. Tapi kalau Homer itu kan sudah di luar akalnya. Dilepas kendali ya. Berbuat apa-apa jalan sempoyongan jegur di sungai itu kan sudah di luar akalnya. Itu makanya kemudian bahaya bahasa Al-Qur'an itu menggunakan ayyuqi'a bainakum itu fil baghdha itu al-adawah dalam permusuhan, dalam kebencian. Akhirnya apa? Orang yang demikian akhirnya ngutang ke tetangga, ngutang ini muncul permusuhan, muncul kebencian sebagainya seperti itu. Itu kan runtutannya. Jadi deretannya itu kalau mau diambil ditarik tali benang merahnya, puncaknya nanti tetap di situ. Dia akan tenggelam. Kalau sudah tenggelam, sudah dia tidak bisa lagi bergerak. Karena memang apa? Karena memang sudah oleh setan itu kan pinter. Pinter itu maksudnya itu dia itu bisa mencari celah dimanapun itu loh. Makanya itu saya kemarin nih baca tentang itu Abdullah Umi Maktum itu yang sampai Kanjeng Nabi ditegur oleh Allah itu gara-gara Abdullah Umi Maktum. Abdullah Umi Maktum itu orang yang buta sejak lahir, dia disabilitas. Tapi orang yang paling rajin jamaah. Sampai iblis itu, ya heran aku. Wong iki di kayak ujian apa wae ora iso tembus itu. Tetap jamaah padahal dia buta. Akhirnya apa? Setan iblis itu asbabun nuzul. Iblis itu sampai apa? Sampai dia itu masang batu di tengah jalan yang biasa dilewati orang buta itu agar apa? Terpeleset atau kesandung dan jatuh. Bener. Abdullah Maktum itu kesandung jatuh sampai dikatakan berdarah. Tapi ketika jatuh, dia malah memohon kepada ya Allah ya Rabb, berikan aku kekuatan untuk bisa tetap jamaah. Tidak berhasil itu. Tidak berhasil. Akhirnya apa? Iblis itu menyerupai manusia, mewujud manusia setiap hari itu. Malah nuntun Abdullah Maktum untuk pergi ke masjid. Iblis itu. Dituntun. Terus gimana? Ketika dituntun itu. Ketika ditanya, namamu siapa? Kok setiap hari kok nuntun saya? Saya tidak mau menyebutkan namaku. Loh, soalnya ini mau saya doakan agar masuk surga. Soalnya mau doakan masuk surga. Saya tidak mau. Terus ditanya terus tidak mau. Akhirnya dia ngaku, aku iblis. Gitu. Loh, kok iblis kok malah mengantarkan saya jamaah setiap hari? Bukankah kamu yang biasa menghalang-halangiku dan sebagainya itu? Loh, tidak demikian. Saya sudah pernah mencoba. Saya halang-halangi sampai kesandung berdarah. Wajahnya sampai dengan berdarah. Tapi malah semakin iman kepada Allah. Saya malah mending tak tuntun jamaah. Karena kalau kamu jatuh, kamu tambah iman. Loh, ini jatuhnya Abdullah Umi Maktum itu malah membuat khawatir iblis. Karena semakin dia jatuh, dia semakin beriman. Gitu. Jadi ini gambaran-gambaran seperti ini kan apa ya? Kalau saya lihat, iya ya, kita itu ya sebagai orang yang diberikan nyuwun sewu. SDM yang luar biasa, sumber daya kita itu tidak buta, kita itu mau berjalan berjamaah itu ya bisa, kita itu mau berusaha apapun bisa. Tapi kenapa kita itu tidak semangat dalam hal itu sehingga malah kita mengambil jalan-jalan jalan pintas yang instan itu tadi. Contohnya misalkan judi online, kemudian sampai pinjam online. Saya punya pengalaman pribadi pinjam online. Jadi saya beli rumah itu di daerah Semarang ini dijual murah.
Kenapa dijual murah? Karena dia menjual sesuai dengan harga standar, itu sudah tidak laku. Tapi saya jualnya kemudian kok bisa murah, kenapa? Bahkan dijual sampai dengan perabotannya. Seisinya itu. Seisinya. Ketika saya ke sana, saya kemudian membeli, ibunya malah nangis-nangis. Saya nangis-nangis. Oh, Loh, kenapa? Saya berharap betul bahwa jenengan adalah orang yang betul-betul mau membeli rumah saya. Karena sudah 5 kali di PHP. Jadi udah nawar-nawar, enggak jadi, nawar-nawar, enggak jadi. Saya berharap betul jenengan adalah orang yang betul mau membeli. Saya kurangi harganya lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Akhirnya nangis-nangis, cerita dia. Suaminya seorang militer, gajinya sudah habis untuk nyicil rumah, kendaraan sebagainya. Penopang hidupnya adalah dari istrinya. Ternyata istrinya kemudian di PHK. Di PHK kenapa? Pandemi. Pandemi kemarin ya. Pandemi karena dia di toko makanan, ya kan enggak laku, itu sudah tutup semua. Dia kemudian apa? Ya sudah, pinjol. Oh, pinjam online. Pinjam online. Direstui oleh pinjol, ya? direstui oleh suaminya. Terlilit. Terlilit terus seperti itu sampai apa? Hutangnya itu sampai dengan ratusan juta. Tidak bisa nyicil rumahnya, hutangnya ratusan juta. Saya dikabari seperti itu, ya sudah saya beli saja. Hutangmu berapa? Saya lunasi. Des. Yang penting sertifikat rumah milik saya. Hanya milik saya itu rumahnya tuh. Setelah selesai seperti ini orangnya bangkit. Oh. Dengan saya beli apa namanya? Rumahnya itu, saya pesen orang itu. Bu, ini toh kalau ini kan sudah dilunasi semua hutangnya dengan saya membeli ini, kan gajine suaminya panjenengan untuk nyicil. Ini kan ada lebihan uang nih. Jangan sampai panjenengan pinjam online lagi. Akhirnya apa sekarang? Dia dagangan makanan kayak gorengan, kayak masakan dan sebagainya. Dia bisa bangkit nyatanya. Tapi kan sekarang pinjol itu sangat marah, Ustaz, dan gampang itu loh kita. Lah iya, makanya bahkan begini. Saya ke counter di daerah sini itu. Yeah. Sekarang kau kan beli handphone kan mudah banget. Iya. Oh iya. Hanya dengan KTP ya, KTP saja. Mau saya itu ke situ mau beli ini kok apa namanya? Beli charger. Iya. Itu ditawari. Mas, mau beli ini enggak apa namanya? HP enggak? Maksudnya udah punya HP kok beli HP. Ya barangkali mau upgrade yang lebih baik dan sebagainya. Ditawari iPhone saya. Ya boleh, harganya berapa? Ini harganya 13 juta. Oh, 13 juta. Bisa ada KTP-nya enggak? Saya bantu cek. Barangkali jenengan bisa kemudian mengambil ini itu. Dicek KTP saya ditulis sampai sebagainya. Oh, jenengan bisa mengambil yang harga 35 juta. Terus gimana maksudnya? Ini jenengan hanya nyicil gini saja. Oh, maksudnya pinjaman online. Berarti saya nyicil. Berarti kan gini loh. Akses untuk bisa nyicil, untuk bisa meminjam uang itu sekarang itu begitu mudahnya. Betul. Iya. Begitu mudahnya. Lah saya begini, tahu dari mana kalau saya bisa nyicil segini? Tahu dari mana? Ini kan sistem berarti kan? Berarti kan sistem. Dia bisa ngecek barangkali ini Burhan ini punya apa namanya? Gajinya berapa? Dia punya cicilan berapa? Ada sisa uang berapa? Kok bisa dia menghitung? Ini jenengan bisa mengambil handphone dengan harga yang di atas bahkan 35 juta. Saya kan mau mengambil yang mana cicilannya ini flat tanpa ada bunga. Ya itu kalau udah hitung nama cicilan tetap lebih tinggi kan dimanapun. Saya tidak mengkritisi itunya. Terus? Mengkritisi kemudahannya. Oh, dimudahkan itu ya? Dimudahkannya sekarang. Lah bahkan apa namanya sekarang itu kan kalau di Facebook itu kalau tahu, monggo silahkan yang mau hutang sekarang. Ya, ini sekarang ada uang 3 juta, silahkan kalau mau hutang dicicil sekian. Yang penting ada komitmen untuk bayar. Loh itu yang komen itu banyak banget yang komen itu. Kalau sekarang gini kan, sebagainya itu misalkan nih, itu. kan tadi pinjam online ya. Kan misalkan sudah kerja, tapi kan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kan. Itu mau bangun rumah atau mau bikin usaha, kan harus punya uang lebih. Kan? Kemudian tadi pinjol, itu gimana? Ya sama saja. Jadi tidak mudah
mudahnya pinjol itu adalah sistemnya. Tapi dia tetap bagaimanapun lebih merugikan dibandingkan dengan sistem bagaimana di bank misalkan. Kalau di bank kan jelas ada akadnya, ada harus ketika cair harus dengan istri, sama-sama tanda tangan. Nanti ada akad di mana ketika peminjam itu meninggal dianggap lunas. Apalagi kalau banknya bank syariah itu kan akadnya kan betul-betul misalkan oh ini ada akadnya ini, akadnya mudharabah dan sebagainya kan jelas. Artinya apa? Kalau ada apa-apa resiko bagi peminjam itu lebih minim dibandingkan dengan pinjol yang hanya apa KTP saja. Kalau ada apa-apa KTP-nya disalahgunakan, tidak ada bukti tanda tangan, tidak ada perjanjian, maka bisa digunakan untuk apapun. Itu lebih baik misalkan memang benar-benar butuh ya langsung kita pinjam offline ya. Nah, masalahnya adalah tidak semuanya itu bisa pinjam di bank. Oh iya. Nah, masalahnya itu lagi-lagi sama-sama butuh. Ada orang yang bisa mengambil pinjaman di bank, ada yang tidak bisa. Makanya dapat bahasa BI checking atau biasanya itu oh ini tidak lolos kalau beli rumah kan tidak lolos ininya, BI checkingnya jelek dan sebagainya. Karena dia tidak mampu. Walaupun misalkan ya gaji saya tidak cukup untuk nyicil di bank. Tapi saya punya penghasilan di luar gaji. Saya karena jualan apa sebagainya. Punya sampingan padahal penghasilanku itu lebih daripada gajiku yang bisa dipotong. Tapi karena sistemnya itu sistem penggajian modelnya harus ada slip gaji dan sebagainya. Lalu saya jualan toko di kelontong kan ada slip gajinya. Padahal hasilnya lebih daripada gaji yang saya dapatkan dari kantor. Tapi karena sistemnya sistem menggunakan slip gaji, ya tidak bisa cair. Nah, makanya kemudian dimudahkan dengan adanya pinjaman online, dimudahkan itu kita terjerumus nih dalam hal itu. Makanya kemudahan-kemudahan seperti itu ya itu bagian daripada cara kita itu terjerumus sebenarnya gitu. Dan mungkin kembali lagi di judi online itu kan ketika kalah menang itu kan juga dia kan punya keinginan untuk misal kalah ya, itu kan pengen menang kan. Itu mungkin yang jadi kecanduan juga gitu. Ya itu kecanduannya kan tertantang. Game itu kan game atau judi itu kan tertantang sih. Dia itu tertantangnya begini. Karena saya sudah rugi. Iya, betul. Kalau dulu itu dulu itu main apa itu kalau ada hiburan itu kan kayak main kopioan. Kalau bahasa dalam hadis itu binardi dengan dadu itu loh. Itu barang siapa yang man la'iban nardi, barang siapa yang bermain dadu untuk judi, fa'asallah, maka Allah itu maksiat. Dia orang yang maksiat kepada Allah wa Rasuluh dan kepada Rasul. Itu orang yang main binardi itu. Itu kan saya kecil itu kan kalau dulu di kampung itu kan ada tanggapan apa itu dangdutan apa itu di kampung. Itu kan ada yang pojokan judi-judi itu ya barangkali mengalami. Nah, itu kalau yang enggak tahu, lah itu kan terbawa arus terus. Dia masang 5.000 lah kalau 5.000, kemudian kalah 10.000 kalah, pas 5.000 yang kedua menang, wah dapatnya berapa? Dapatnya 5.000 kali 2 lipat gandanya 10.000, padahal dia sudah mengeluarkan 15.000. Wah kalau begitu ini 5.000 dapatnya 2 kali lipatnya 10.000, ini uangku tinggal 25.000, pasang 25.000. Akhirnya apa? Yang 25.000 ini ternyata tidak dapat. Akhirnya kan habis. Itu kan seperti itu kira gambaran di judi gambaran itu kecilnya. Ada semacam manipulasi juga Ustaz. Berarti kan kayak tadi kan ada penguatan. Ketika misal tadi dapat terus nggak dapat itu kan juga akhirnya kita kayak pengen main terus kan di situ. Ya itu kecanduannya kalau di game itu levelnya tertantangnya di situ. Kalau game itu kan levelnya ini tertantang nih. Ini sudah level berapa pengen kalau judi itu tertantangnya dapat enggak dapat gitu terus. Jadi dia kepengin, padahal dia itu tidak tersadarkan bahwa sebenarnya ada banyak harta yang sudah berkurang. Dia enggak sadar. Jadi titiknya itu kira-kira di sana ya, terjerumusnya kita dalam judi online itu melalaikannya itu. Kalau ini kita belum bicara yang bagaimana kemudian bisa melalaikan betul terhadap kewajiban kita sampai dengan Masya Allah itu yang kadang juga gara-gara judi online kan untuk rumah tangga juga kadang lalai. Uangnya dipakai untuk karena uangnya dipakai untuk itu. Makanya kemarin yang bahasa yang tadi saya di awal saya sampaikan itu kan sampai istrinya itu mau mengancam untuk cerai dan sebagainya. Itu kan karena memang
asetnya habis, yang harusnya untuk nafkah itu tidak diberikan kepada istri dan anaknya, sehingga kemudian sampai dengan apa meminjam ke tetangga dan sebagainya. Itu kan dampaknya itu bukan hanya dampak kepada diri tapi dampak kepada keluarga, dampak kepada tetangga. Ini nular kan itu kan, ke tetangga sebagainya. Itu dampak yang kan juga paling lebih banyak. panjang lagi, lebih luas lagi, nanti juga ada dampak kriminal. Ya, otomatis itu. Iya. Kalau orang dia sudah terlilit judi online ya, sudah kecanduan judi online, dia akan mendapatkan hasil dari mana itu kan berpikirnya hanya pendek. Untuk bisa tetap judi online kan akhirnya pinjam online sudah oke. Kemudian setelah itu sampai dengan mencuri, sampai dengan begal, itu kan karena itu. Yang itu kemarin yang TV One itu katanya sampai dengan lebih dari 17 titik pinjaman online. Karena judi online-nya itu 11 tahun itu dia sudah sampai punya 17 titik tempat pinjaman online. Jadi ada pinjaman online apapun dia masuki. Walaupun hanya di sini pinjam 5 juta, ini 2 juta, ini 3 juta, ini 10 juta, ini boleh 50 juta. Itu 17 titik. Jadi 17 titik pinjaman online, dia punya hutang 500 juta, asetnya dijual semua. Istri dan anaknya ini yang kemudian tidak kebagian. Ya, terbengkalai ya. Terbengkalai itu. Nah, itu makanya kan itulah contoh lah fenomena, contoh bagaimana itu terjerumuskan yang kita itu tidak sadar dengan cuman kan kita nggak bisa menjustifikasi orang kan, maksudnya kalau kita cuman menjudge kan gampang kan. Mungkin yang kita nggak terjerumus lah, itu kan kita perlu peran juga kan untuk biar teman-teman kita itu nggak terjerumus ke judi online jadi atau teladan lah gitu ya. Makanya itu tadi bahasa ini ada bahasa lain selain mengawasi, selain kita itu mengarahkan kepada yang positif, itu ternyata komunitas. Ada komunitas yang menghindarkan kepada komunitas. Jadi bahkan tadi betul diomongin rak gelem itu loh. Jadi ada komunitas yang dia siap menyadarkan orang yang kecanduan judi online. Kalau memang dia benar-benar ingin berhenti, dia sadar bahwa itu salah. Tapi kan dia tidak masuk pada komunitas yang kemudian bisa menyadarkan, jadi dia tidak akan sadar. Dia ketemunya, makanya kemudian kita mengarahkannya. Saya tidak bisa, kalau ingin berhenti ya masuk di komunitas ini. Mengarahkan kepada itu. Itu yang buat sampai dari kementerian itu, membuat komunitas itu orang yang karena begini, orang yang sudah betul-betul kecanduan itu bukan hanya masalah secara psikisnya itu. Tidak mau, bahkan kalau ada orang yang mau menghentikan sekali orang tua, saya mending bunuh diri kok. Dibandingkan dengan daripada saya harus berhenti daripada judi online. Nah, itu kan edukasinya kan sudah harus orang-orang tertentu yang dia paham mampu dalam hal itu. Oke. Kira-kira itu. Kang, ini menarik, Mas Aldi juga karena kita sudah dibatasi waktu ya, sudah dikode sama kru. Monggo bisa di closing statement tentang judi online bahwa ini termasuk larangan dari agama Islam, monggo Kang. Baik. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, judi online ini fenomena yang sudah lama, tapi memang perlu penyelesaian cepat. Maka kita sebagai orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu ilmunya, itu harus sama-sama berperan dalam hal apa? Dalam hal menghentikan saudara-saudara kita yang barangkali mereka kecanduan dan sebagainya. Karena bagaimanapun, dengan alasan apapun, alasan kebutuhan, alasan kepepet dan sebagainya itu tidak bisa menjadi alasan. Karena sisi hukum daripada maisir atau perjudian online itu adalah perkara yang dilarang sampai dengan perkara yang haram. Sesuatu yang secara agama dilarang, sesuatu yang secara agama itu dihukumi haram, pasti tidak ada kebaikan di dalamnya. Atau kalaupun ada kebaikan, kebaikannya tidak lebih banyak, tidak lebih besar dibandingkan dengan madharatnya. Maka sekali lagi kita ini butuh peran bersama dari kita yang paham, orang tua kepada anaknya, sesama sahabat, dalam komunitas dan sebagainya, sama-sama berperang melawan mereka orang-orang yang kecanduan dalam hal perjudian online, kemudian juga atau barangkali game online yang bisa melalaikan, atau barangkali sampai dengan
pinjaman online yang kemudian bisa menjerumuskan mereka kepada keburukan-keburukan. Saya kira hanya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, tambahan Cukup Ustaz. cukup ya. Pemirsa Menjadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.